Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam renungan Blessing Morning pada hari ini, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mohon Tuhan memberkati kami sekalian dengan firman Tuhan yang telah kami baca. Kami akan merenungkannya. Tuhan, pimpin kami semuanya dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan pada saat pagi hari, di setiap hari? Para pedagang pasar pagi memanfaatkan waktu itu untuk berjualan. Bapak Ibu yang membuka warung makan akan bergegas berbelanja karena bahan makanan yang dibeli terlihat segar dan stok di pasar masih tersedia banyak. Penjual gorengan pagi akan mengusahakan agar jualannya tidak terlambat. Pegawai di luar kota bersiap-siap untuk berangkat. Anak sekolah juga siap untuk berangkat ke sekolah. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa di waktu subuh sampai pagi hari masih juga ada yang tertidur. Semua hal yang kita lakukan di atas itu menjadi rutinitas yang harus dilakukan. Namun kiranya kita tidak lupa untuk selalu mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan di pagi hari. Bukankah dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat-Nya? Pendengar Blessing Morning yang terkasih, kebiasaan bersekutu dengan Tuhan di pagi hari adalah disiplin rohani yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Raja Daud adalah Raja Israel yang mengutamakan doa pagi dalam hidupnya. Pada Mazmur pasal 5 ia memberikan kesaksian tentang persekutuan Raja Daud dengan Tuhan Allah di pagi hari. Firman Tuhan yang kita baca menunjukkan bahwa pada waktu pagi Daud membawa persembahannya kepada Tuhan, berseru memohon pertolongan Tuhan baginya dan menunggu Tuhan berbicara kepadanya. Ia adalah contoh pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, serta mengutamakan persekutuan dengan Tuhan di pagi hari. Nabi Yeremia yang dikenal sebagai Nabi Peratap, ia banyak mengalami penderitaan dalam pelayanannya sebagai seorang nabi. Dalam kesedihannya, ia menuliskan bahwa persekutuan dengan Tuhan di pagi hari memberikan kekuatan dan pertolongan kepadanya. Apabila kita memperhatikan ratapan 3 ayat 19-26, ratapan itu menunjukkan tentang hasil persekutuan Yeremia dengan Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yeremia memberikan kesaksian kepada kita bahwa dalam pergumulan yang berat, kita dapat menemukan kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kehadiran Tuhan setiap pagi dapat menguatkan kita yang selalu berharap dan mencari pertolongan Tuhan.
Nabi Yesaya juga memberikan kesaksian bahwa persekutuan dengan Tuhan di pagi hari memberikan hikmat kepadanya untuk memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu dalam hidup mereka. Dalam Yesaya 50 ayat 4, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pagi hari bagi Nabi Yesaya adalah saat terbaik ia mendengar suara Tuhan yang menuntunnya untuk memberikan semangat baru kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuntunan Tuhan itulah berkat yang ia dapatkan di pagi hari dan menjadi kesaksian baginya di siang hari ketika ia melayani orang-orang yang memerlukan pertolongan. Tentunya bagian ini tidak hanya berlaku bagi Nabi Yesaya, tapi bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus juga mengutamakan pentingnya persekutuan dengan Bapa pada pagi hari. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita tentang pentingnya membangun persekutuan dengan Bapa di pagi hari. Kita tahu bahwa selama pelayanannya banyak orang sakit, orang lumpuh, orang cacat, dan orang yang dirasuk setan datang kepada Yesus untuk mendapatkan kelepasan, kesembuhan darinya. Dan ada juga yang mau mendengar pengajarannya. Sebelum Yesus melayani mereka, ia terlebih dahulu mencari Allah dengan bersekutu dengan Bapanya di pagi hari. Dan oleh kuasa Allah ia melayani mereka semua yang datang padanya pada siang hari. Pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengambil komitmen untuk mencari Tuhan pada setiap pagi hari. Mari kita membiasakan diri untuk mengutamakan Tuhan di pagi hari sebelum kita melangkah untuk beraktivitas. Ambillah waktu sebentar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan berdoa menyerahkan segala hal pergumulan dan keinginan hidup kita kepada Allah. Dan Allah yang memperhatikan hidupmu kiranya memberkati, menolong, menguatkan, memberi hikmat, dan memberikan keberhasilan bagimu dalam segala sesuatu yang dirancang dan dikerjakan pada hari itu. Mari kita terus membangun disiplin rohani dan persekutuan dengan Tuhan setiap pagi. Dan biarlah Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang pentingnya persekutuan dengan Tuhan dan pentingnya kami mengutamakan Tuhan sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari. Tuhan tolong kami supaya komitmen persekutuan dengan Tuhan yang telah kami bangun tetap kami pertahankan. Biarlah roh kami tetap bernyala-nyala untuk mencari Tuhan, bersekutu, berdoa dan menyerahkan segala hal hidup kami kepada Tuhan di pagi hari sebelum kami melangkah untuk beraktivitas. Dan Tuhan, biarlah kuasa-Mu menyertai kami sekalian. Dan di pagi hari kami boleh menerima berkat-berkat-Mu, sehingga pada siang hari kami boleh melangkah menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan berkat Allah, yang memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang di sekeliling kami, yang melimpahi mereka dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkah di hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.